Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan tablet dan alat-alat pembuatan tablet. Pada video sebelumnya, kalian mendapatkan tugas untuk mengisi skema pembuatan granulasi basah. Sekarang mari kita bahas bersama. Pada proses pembuatan granulasi basah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, buat cairan pengikat. 2. Campur homogen zat aktif, zat pengisi, dan zat penghancur. Langkah yang ketiga, campuran homogen serbuk ditambah dengan cairan pengikat. Langkah yang keempat, ayak massa yang lembab membentuk granul. Langkah yang kelima, keringkan dalam oven. Langkah yang keenam, ayak kembali. Langkah yang ketujuh, campur dengan fase luar, seperti pelicin. Langkah yang ke-8 dikempa, dan nomor 9 terbentuklah tablet. Tugas selanjutnya pada video yang lalu adalah pengisian skema pembuatan granulasi kering. Pada pembuatan granulasi kering, langkah pertama yang dilakukan adalah campur zat aktif, zat pengisi, dan zat penghancur. Bila perlu ditambah zat pengikat. Langkah yang kedua dilakukan slaking. Langkah yang ketiga, selah digiling. Langkah yang keempat, ayak untuk membentuk granul. Langkah yang kelima, dikempa. Dan yang keenam, terbentuklah tablet. Pada pembuatan tablet dalam skala besar atau industri dapat dilakukan beberapa tahap. Yang pertama, tahap penimbangan. Di sini dilakukan penimbangan zat tambahan dan zat aktif. Tahap yang kedua, pencampuran kering. Di sini dilakukan proses pencampuran atau mixing antara zat tambahan dan zat aktif dengan menggunakan alat mesin pencampur. Tahap yang ketiga yaitu pembuatan larutan pengikat. Di sini dilakukan bila menggunakan metode granulasi basah. Setelah larutan pengikat jadi, ditambahkan ke massa serbuk. Kemudian larutan pengikat dan massa serbuk dimasukkan ke dalam mesin granulasi. Selanjutnya dilakukan proses pengayakan. Tahap yang keempat yaitu pengeringan. Di sini digunakan bila menggunakan metode granulasi basah. Jadi hasil granulasi dikeringkan dalam oven. Tahap yang kelima, evaluasi granul. Granul yang telah terbentuk dievaluasi sebelum ke tahap selanjutnya. Tahap yang keenam, pencampuran dengan fase luar. Di sini bisa ditambahkan bahan pelicin. Tahap yang ketujuh yaitu tabletasi. Di sini massa dibuat menjadi tablet bisa dengan menggunakan single punch atau rotary press. Tahap ke-8 yaitu penyalutan. Bila suatu tablet hendak disalut, maka dilakukan setelah proses tabletasi. Tahap ke-9 evaluasi tablet. Tablet yang sudah jadi diambil sampelnya untuk diuji sebelum dipasarkan. Berikut adalah alat-alat pembuatan tablet yang bisa digunakan dalam skala kecil atau skala laboratorium. Di antaranya adalah mortir stamper, pengayak, oven, dan pencetak tablet. Mortir dan stamper digunakan untuk menghaluskan bahan, pencampuran bahan, dan penambahan bahan pengikat. Pengayak dengan beberapa mesh digunakan untuk membentuk granul. Oven digunakan untuk mengurangi lembab pada granul hasil granulasi basah. Ini adalah gambar alat pencetak tablet manual. Untuk mesin pencetak tablet dibagi dua yaitu pencetak tunggal single punch dan pencetak ganda berputar rotary press. Ini adalah gambar single punch, cocok digunakan untuk pembuatan tablet dalam jumlah kecil. Ini adalah gambar rotary press, cocok digunakan untuk pembuatan tablet dalam jumlah besar. Alat ini namanya Acela Kota, digunakan pada proses penyalutan tablet. Demikian video penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.